Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwati al-a'izza fi faslina an bu'din min mahadi takallam wa naltaki ma'i marratan ukhra Muhammad Anugrah Al-Afghan wa fi hadha as-sabah wa fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah wa fi hadhihi al-fursah al-wasi'ah sawfa nata'allam an mawdu'in jadid ala wa huwa at-tasrif. Thayyib, selamat datang dan selamat pagi kepada para peserta kelas online Ma'had Takalam di kelas lanjutan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran. Famaudu'una fi hadzal yaum ala wa huwa at-tasrif al-lughawi. Dan pelajaran kita pada hari ini adalah at-tasrif al-lughawi. Tuh bisa antum melihat di layar ya, kelihatan. Naam at-tasrif lughawi. Qabla an nakhtuwa fi dars anit tasrif al-lughawi la budda alaina an nuqassim anit tasrif. Ya, kita harus tahu bagaimana macam-macam dari tasrif. At-tasrif itu ada dua. Tasrif dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi itu adalah perubahan dari sigoh. Perubahan dari beberapa sigoh ke sigoh yang lain. Atau perubahan dari bentuk ke bentuk yang lain. Fi'lul madi ke fi'lul mudhari ke fi'lul ke masdar, masdar ke isim fa'il ke isim maf'ul. Ini adalah tasrif istilahi. Wa amma at-tasrif al-lughawi, kalau tasrif lugawi itu apa? Nah, bisa dibaca ya. Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata pada satu sigoh dari goib ke mukhotob ke mutakalim, dari mufrad ke musanna ke jamak, dan dari muzakkar ke muannas. Jadi at-tasrif lugawi ini adalah perubahan dari segi pelaku, dari segi orang yang melakukan. Ya, nanti dirubah dari goib ke mukhotob ke mutakalim, dan yang lain-lainnya. Toyib, itu adalah tasrif lugawi. Sebelum kita qabla an nuwasil darsana, labuda alain an nu'arif anid domair ya. Sebelum kita mempelajari tasrif lugawi, kita harus tahu domir-domir yang ada dalam bahasa Arab ya. Domair ini adalah jamak dari domir atau kata ganti ya. Ada beberapa macam domir dalam bahasa Arab dan bisa kita bagi menjadi tiga. Domir goib, domir mukhotob, dan domir mutakalim. Domir goib ini menunjukkan untuk orang ketiga. Orang ketiga. Wa amma domir mukhotob, kalau domir mukhotob ini menunjukkan orang kedua ya. Orang kedua. Domir goib ada huwa humahum, hiya humahunna. Domir mukhotob ada anta antuma antum, anti antuma antuna. Dan terakhir ada domir mutakalim. Mutakalim ini adalah orang pertama atau orang yang ngomong. Orang yang ngomong dalam bahasa Arab itu cuma ada dua, ana dan nahnu. Ini adalah domir-domir yang ada dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita langsung masuk untuk tasrif di fi'il madi. Ya, bisa antum melihat tasrif untuk fi'il madi. Ketika domir huwa, maka tidak akan ditambah apa-apa. Yaitu bentuk pertama dari fi'il adalah domir huwa, yaitu fa'ala. Nah, seperti yang antum sering hafal itu fa'ala yaf'ulu, pasti ya. Kata bayak tubuh, fataha, pasti itu bentuk huwa. Ketika kita menambahkan untuk mereka berdua yang melakukan domir goib untuk huma, nanti ditambahin alif jadi fa'ala ya. Atau misalkan nanti kataba atau fataha Zaidun wa Muhammad. Zaid dan Muhammad membuka. Zaidun wa Muhammad fataha, nanti harus dikasih alif karena pelakunya berbeda. Nah, ketika pelakunya lebih dari tiga, nanti pakai domir hum dan itu ditambahin waw. Jadi fa'alu seperti ini ya. Jadi fa'alu ditambahin waw dan ada alif tafrik di belakangnya. Ketika satu muannas nanti ditambahin ta'nis jadi fa'alat ya. Misalkan Fatimah fa'alat, Fatimah katabat, Fatimah qaraat. Karena Fatimah ini satu perempuan, iya, maka nanti ditambahin ta'nis. Ketika dua perempuan ditambahin ta. Jadi tanya tadi yang sukun dipanjangkan jadi fa'alata, katabata, fatahata. Nah, seperti itu. Dan terakhir untuk domir ghaib ada hunna, yaitu mereka perempuan ya. Misalkan nanti ada Fatimah, ada Aisyah, ada Khadijah, berarti tiga orang, nanti pakai domir hunna. Jadi fa'alna, cara merubahnya fa'alna. Huruf terakhirnya disukunkan dan ditambahin huruf na. Jadi fa'alna. Qara'na al-muslimat, qara'na al-mu'minat.
Ya, seperti itu. Al-muslimat itu adalah hunna, mukminat juga hunna, maka nanti pakai fa'alna. Kemudian ketika masuk domir mukhatab, itu nanti huruf terakhirnya disukunkan. Jadi huruf akhir kan fa'ala. Fa'alanya ini disukunkan, habis itu ditambahin akhiran dari domir mukhatab ya. Anta, huruf akhirnya ta, maka ditambahin ta. Jadi fa'alta kayak gitu. Ketika kamu laki-laki mengerjakan, fa'alta telah mengerjakan. Kalau misalkan dua orang tinggal diganti tuma ya, fa'altuma. Kalau misalkan antum tinggal diganti tum, fa'altum. Nah, qara'tum al-kitaba, kalian sudah membaca buku ya. Ketika perempuan juga sama, kita tinggal mengambil akhiran dari domir goibnya. Domir goibnya, domir mukhotabnya kan anti ya. Akhirannya ti. Maka kita ambil anti-nya saja. Jadi fa'alti. Kalau dua orang juga sama, fa'altuma. Kalau antuna juga sama, fa'altunna. Dan terakhir ketika domir mutakalim ini berbeda, untuk ana nanti dikasih tu belakangnya. Jadi fa'altu. Saya telah membaca, qara'tu. Saya telah menulis katabtu ya. Huruf terakhirnya disukunkan, habis itu ditambahin ta berharokat dhammah. Dan ketika nahnu dikasih na sukun, dipanjangkan. Fa'alna, qara'na, katabna, fatahna. Jadi ini adalah tasrif untuk fi'il madhi. Kemudian kita masuk di tasrif fi'il mudhari'. Untuk tasrif fi'il mudhari' ini berbeda dari fi'il madhi. Kalau misalkan fi'il madhi tadi, kita tidak merubah akhiran katanya ya. Kita tidak merubah awalan katanya, afwan. Fa'alanya tetap sama ya, tidak ada dirubah sama sekali. Tetapi ketika kita masuk fi'il mudhari', nanti awalan katanya dirubah dan akhiran katanya dirubah ya. Bisa antum melihat di sini. Nah, awalan katanya itu ada beberapa huruf ya. Cuma ada huruf ya yang di awal nih ya, habis itu ada ta, habis itu ada alif sama nun. Ya. Kita masuk ke domir goib dulu. Ketika domir goib untuk laki-laki nanti awalannya pasti ya semua ya. Ya semua. Jadi yaf'alu, yaqra'u, yaktubu bentuk pertama huwa. Nanti ketika dua orang ditambahin alif sama nun ya. Rumus untuk musanna itu tambahin alif sama nun. Ya, untuk fi'il mudhari'. Kalau untuk fi'il madhi alif saja. Jadi awalannya dikasih ya, belakangnya tambah alif nun. Jadi yaf'alani. Untuk hum yaf'aluna. Untuk hiya ini nanti jadi taf'alu, jadi ta. Ya, sama seperti domir anta. Jadi misalkan fi'il mudhari'nya kamu, anta taf'alu. Kalau misalkan domir mudhari'nya hiya taf'alu. Jadi sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi nanti akan antum melihat sama, tergantung konteks saja nanti. Untuk huma nanti sama seperti yang di atasnya, awalannya ditambahin ta, nanti belakangnya ditambahin alif dan nun, taf'alani. Nah, yang berbeda nih domir huna. Domir huna ini sama seperti domir goib yang mudzakkar, jadi depannya dikasih ya, belakangnya ditambahin nun niswah. Jadi huruf lam sukunnya huruf akhirnya disukunkan, lamnya disukunkan, habis itu ditambahin na, yaf'alna. Seperti itu. Kemudian untuk domir mukhatab, untuk awalan katanya semuanya pasti ditambahin ta ya. Entah itu mudzakkar, entah itu muannas, nanti ditambahin ta semua ya. Taf'alu. Nah, yang berbeda nanti akhiran katanya. Ketika dua orang nanti ditambahin alif sama nun. Kembali ke rumus yang tadi ya. Rumus untuk dua orang itu ditambahin alif sama nun. Jadi awalan katanya mukhatab ta, belakangnya ditambahin dua orang. Jadi taf'alani. Ketika jamak laki-laki juga rumusnya ditambahin waw sama nun. Jadi taf'aluna, sama seperti domir goib yang di sini ya, sama saja. Nah, yang berbeda ini ketika anti. Ketika anti ini ditambahin ya sama nun. Jadi ya taf'alani. Untuk awalan katanya tetap ta, sama seperti domir mukhatab yang lainnya. Dan untuk antuma sama seperti antuma laki-laki, taf'alani. Dan ketika antunna ya, antunna ketika jamak untuk mukhatab untuk perempuan, muannas, nanti ditambahin nun niswah. Tinggal diganti tanya saja. Kalau yang tadi kan yang hunna yaf'alna, ya. Karena mukhatab diganti ta, jadi taf'alna, belakangnya sama. Untuk saya af'alu dan kita atau kami naf'alu, af'alu naf'alu. Naam, itu adalah tasrif untuk fi'il mudhari'. Kemudian untuk isim fa'il ya, isim fa'il ini cuma ada 6 tasrif saja karena ini adalah isim bukan fi'il. Kalau fi'il tadi kita bisa memakai tasrif semua domir karena semua orang itu bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau isim ini bukan sebuah pekerjaan tetapi menunjukkan tentang ya jumlah dan mudzakkar dan muannas. Jadi cuma ada 6.
mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar, ada mufrad muannas, musanna muannas dan jamak muannas. Jadi cuma ada 6 ya. Ketika mufrad muzakkar itu bentuk pertama jadi tidak ada perubahan fa'ilun. Ketika dua orang ditambahin alif sama nun, fa'ilani dan ditambahin fa'ilaini. Ketika jamak nanti ditambahin waw sama nun, fa'iluna, atau ketika dalam keadaan nasab atau jar nanti jadi fa'ilina. Nah, ketika muannas nanti ditambahin tak marbutoh. Fa'ilun itu buat mudzakkar. Kalau buat muannasnya apa? Ditambahin tak marbutoh. Fa'ilatun. Kemudian muannas musanna fa'ilatani. Jadi taknya tadi tambahin alif sama nun dan fa'ilataini. Untuk jamak muannas salim, fa'ilatun. Jadi sebelum tak marbutoh yang fa'ilatun itu ditambahin alif. Jadi dipanjangin. Fa'ilatun. Nanti taknya jadi tak maftuhah. Jadi tak terbuka ya. Itu adalah isim fa'il. Kemudian untuk isim maf'ul juga sama seperti isim fa'il ya, karena ini termasuk isim, jadi tasrifnya cuma ada 6. Dan cara merubahnya gimana? Sama seperti isim fa'il ya. Tinggal kita ganti akhiran katanya saja. Maf'ulun. Isim fa'il itu maf'ulun, makru'un, maktubun. Nah, nanti kalau untuk mutanna mudzakkar ditambahin alif sama nun, rumusnya sama, maf'ulani. Untuk jamak juga sama, maf'uluna. Untuk muannas maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulat. Jadi rumusnya sama seperti isim fa'il tadi karena sama-sama isim. Yang bedakan cuma bentuknya saja, kan fa'ilun sama maf'ulun. Untuk akhiran katanya nih sama seperti fa'ilun tadi. Ya, kemudian ada fi'lul amr. Naam. Ketika untuk fi'lul amr antum ini adalah domir untuk mukhatab ya. Karena fi'lul amr ini ada kata perintah. Kata perintah ini bisa kita lakukan ke orang kedua saja ya, karena kita tidak bisa memerintah orang ketiga. Ya, orang yang tidak ada di depan kita tidak bisa kita perintah. Maka fi'lul amr ini domirnya untuk mukhatab saja. Domir mukhatab ada 6 tadi ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi ada 6. Jadi huwa, huma, hum tidak bisa di fi'lul amr kan. Nanti ada cara perubahan sendiri untuk huwa, huma, hum nanti. Nah, untuk fi'lul amr ini rumusnya ketika anta ini bentuk pertama nanti disukunkan di akhir. Jadi uf'ul. Ya, bab 1 uf'ul, bab 2 if'il sampai terakhir nanti huruf akhirnya disukunkan. Ketika antuma nanti ditambahin alif akhirnya. Yang uf'ul yang lamnya sukun itu nanti ditambahin alif. Jadi uf'ula. Kalau bab 2 if'ili, bab 3 if'ila ya sampai akhir nanti seperti itu. Kalau misalkan antum ditambahin waw sukun uf'lu. Nah, seperti itu. Dan ketika anti domir mukhatab mukhatabah ya, kamu perempuan nanti ditambahin ya belakangnya if'ili, if'ali, ikro'i, uktubi. Nah, kalau kita menyuruh satu perempuan nanti harus ada ya-nya belakangnya. Untuk antuma nanti untuk 2 orang ditambahin alif sama seperti yang antuma mudzakkar tadi. Dan untuk antunna nanti ditambahin nun nisbah. Jadi uf'ulna, if'ilna. Jadi huruf akhirnya disukunkan habis itu ditambahin nun nisbah. Dan ini adalah tasrif untuk fi'lul amr, jadi cuma ada 6 domir saja karena kita memakai mukhatab saja kalau untuk fi'lul amr. Begitu pula juga fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi ini juga untuk domir mukhatab saja. Kata larangan, kita tidak bisa melarang orang ketiga. Domir ghaib itu tidak bisa kita larang. Kita bisa melarang cuma orang kedua. Maka ya sama seperti fi'lul amr rumusnya. Dan antum melihat cara perubahannya juga, ini cara perubahannya sama seperti fi'lul amr. La taf'ul. Ketika anta ini bentuk pertama jadi tidak perlu berubah dan huruf akhirnya pasti sukun. La taf'ul, la taf'ul. La taf'il, la taf'al. Nah. Untuk antuma ini sama seperti fi'lul amr tadi, rumusnya ditambahin alif. La taf'ula. Pokoknya rumus musanna itu ditambahin alif. La taf'ula. Tadi kalau fi'lul amr if'ala ya, ditambahin alif depannya. Belakangnya. Untuk jamak nanti juga sama ditambahin waw sukun la taf'alu, la taf'ulu, la taf'ilu, la taf'alu ya. Tambahin waw sukun. Untuk anti sama seperti rumus di fi'lul amr ditambahin ya sukun la taf'uli. Untuk antuma sama la taf'ula sama seperti yang di atas. Untuk antunna la taf'ulna. Jadi ditambahin nun niswah sama seperti bentuk yang di fi'lul amr tadi. Jadi ini pelajaran kita hari ini yaitu at-tasrif lugawi dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu nanti malam di Zoom bersama ana. Syukran ala ihtimamikum.
Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirukum min dzawjatum al-akhta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.